ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Banuara Sihombing yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Muara Tua Butar-Butar di Rumah Duka Sinar Kasih Bogor pada hari Sabtu 25 Mei tahun 2024. Tuhan dalam kuasa-Mu. Semua ini dalam kendali-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, keluarga yang ditinggal, istri terkasih, anak-anak, cucu dan menantu, biarlah juga Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu saja. Sehingga mereka tetap bisa kuat, mereka bisa tetap berjalan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terutama untuk acara orang tua kami ini sampai besok. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati. Dan juga ibadah penghiburan pada siang hari ini Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Muara Tua Butar-Butar. Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berikan hikmat, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, terutama keluarga besar di tempat ini. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Biarlah kuasa-Mu Kau nyatakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang berdaulat atas segala yang bernapas. Kami bersekutu, berhimpun di tempat ini Tuhan, melihat bukti kedaulatan Tuhan, di mana Bapa terkasih kami, Engkau telah panggil. Tepat waktunya Tuhan, Engkau telah panggil dia. Kami yang masih tinggal Tuhan, mari kami ambil bagian, belajar dari peristiwa ini, agar kelak di saat kami dipanggil oleh Tuhan, kami telah siap adanya. Iman kami telah siap adanya masuk dalam kerajaan Tuhan. Hamba-Mu yang boleh diutus untuk menyampaikan sabda-Mu Bapa, urapi hamba secara khusus. Pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan sabda-Mu, sehingga hamba-Mu pun diberkati dan yang mendengar pun diberkatinya. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati kemenangan atas firman-Mu pada siang hari ini. Jika ada roh lain apapun bentuk roh itu yang mengganggu kami bersekutu dengan Tuhan, kami tolak kuasanya, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan yang menawan setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami fokus mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Puji Tuhan. Perkenalkan kami dari TPOL ya, Power of Love, yang ada berdomisili di Jakarta sekitarnya, khususnya office-nya di Depok. Ya, kami bersyukur, terima kasih karena kesempatan ini boleh diberikan kepada kami untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Mari kita dengar-dengaran firman Allah yang boleh membuat hati dan hidup kita bersukacita dan bersyukur. Apapun yang terjadi, kita harus mengucap syukur. Baik, kita lihat dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman-Nya. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi di bagian terakhir, hiburkanlah satu dengan lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi yang jelas firman Tuhanlah yang mampu menghibur kita yang berduka. Katakan amin. Iya. Jadi mari kita lihat bukti data kebenaran firman yang kita barusan dengar. Bahwa ini kelak akan diwujudkan oleh Tuhan bagi siapapun. Ya, yang pertama bahwa yang meninggal itu telah dikumpulkan Allah bersama dengan dia. Ya, itu satu. Jadi besok-besok jangan lagi mencari roh yang meninggal. Opung itu datang loh, begitu. Tidak begitu lagi ya. Kita orang percaya tidak begitu lagi. Itu iblis yang menyerupai. Ya, jadi mulai hari ini kita harus punya iman bahwa yang meninggal itu telah Tuhan bawa dan dikumpulkannya bersama-sama dengan dia. Itu di paradise, ya. Jadi pengetahuan tentang orang meninggal, bacaan kita menjelaskan hari ini. Ya, jadi jangan ada molo ditoba, seringkali begitu ya. Nanti opung itu datang itu. Dia biasa minum kopi jam 5 pagi, datang itu katanya. Jadi buat kita yang sudah percaya, yang sudah menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dia sudah nyaman, dia tidak sakit lagi, dia tidak berjuang lagi soal hidup. Dia ada di penantian sampai Kristus datang menjemput semua orang-orang percaya. Yaitu yang pertama, bukti data tentang orang mati. Ya. Jadi jangan ada lagi masuk di kuburan diomongin lagi, opung, jangan lagi ada itu ya. Amin. Merokok jo opung katanya kan, jangan lagi ada itu. Dibawa lagi kopinya, dibawa lagi rokoknya, nggak ada lagi itu ya. Jangan kita sesat katanya tadi. Karena apa? Karena Allah sudah membawa mereka ke tempat di mana yang layak bagi dia. Kalau dia orang percaya kepada Yesus, dia ada di paradise, di penantian untuk masuk dalam surga. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia tidak di paradise, dia ada di Hades, di tempat penantian masuk neraka. Ngeri ya. Jadi saya tidak mau katakan Bapak ini sudah masuk surga. Saya tidak maulah katakan itu. Imannya lah yang membawa dia masuk surga, bukan perkataan saya. Jika sepanjang hidupnya mengiring Tuhan, percaya kepada Kristus, maka dia akan dikumpulkan di paradise. Ya, itu. Jadi mari kita hati-hati nih, yang masih tinggal katanya tadi. Ya, kita harus persiapkan diri. Karena apa? Tidak seorang pun yang tahu kapan dijemput oleh Tuhan. Ini kedatangan Tuhan ini. Tuhan sudah datang buat opung terkasih ini. Ya, kedatangan yang kedua, dia datang di awan-awan. Ya, ini datang ini secara khusus dia menjemput opung kita ini, Bapak terkasih ini ya. Jadi saya tidak mau berkata, ya supaya saya hebat begitu ya. Saya tidak mau berkata opung ini sudah di sorga gitu ya. Enggak, saya enggak berani. Imannya lah yang membawa dia ke sorga atau ke neraka. Ada siap saudara masuk sorga? Mulai hari ini hidupi perintah Tuhan. Ya, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan, yang jalan-jalannya menurut blueprint manusia. Ya, yang jalan-jalan kehidupannya sebagai orang Kristen hanya perintah manusia yang diikutinya, bukan perintah Allah. Ya, kita mau siang hari ini berkata, saya mau hidup dengan segala perintah Tuhan. Ya, siapa yang takut? Siapa yang nggak takut masuk neraka? Ya, siapa yang nggak takut masuk neraka? Karena di sana itu kekal adanya. Ya, di momentum seperti ini harus tegas. Para pendeta harus tegas. Ya. Supaya kita yang masih tinggal ini boleh mulai hari ini start. Jalanku menuju kerajaan sorga. Jalanku menuju kerajaan yang kekal di rumah Bapa di sorga. Ini harus menjadi tekad saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya nanti bisa berjumpa di sorga. Hai, gitu ya. Hai, apa kabar? Gitu ya. Jadi tidak lagi, wah mana tulangku, mana opungku. Tidak begitu lagi.
Ya, jadi mari saudara dikasih Tuhan, percayalah kepada firman itu supaya kita boleh mempunyai komitmen ya untuk mengiring Tuhan. Kenapa orang Kristen maju mundur imannya? Ya, karena dia tidak percaya firman. Dia tidak berkomitmen dengan kebenaran firman itu. Akhirnya maju mundur, gitu ya. Akhirnya tidak maju terus dengan sukacita, dengan menikmati janji-janji Tuhan. Ya, jatuh bangun dia. Masih bolehkah diterusin? Boleh. Iya, saya lihat udah pada ngantuk gitu. Pada begadang ya. Ya, jadi itu yang pertama ya, pengetahuan sekaligus membuat iman kita boleh mulai hari ini mengiring Tuhan. Ya, jadi kita harus apal ini ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi semua ada prioritas. Ya. Mentang-mentang kita lebih hebat imannya, kita lebih dulu enggak. Yang lebih dulu ya tetap duluan. Kita menyusul seperti itu ya. Jadi ayat ini juga bisa dikorelasi dengan ayat yang lain. Itu seperti tertulis di kitab Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Ya, ini yang pertama ini. Tindakan saudara dan saya, mari kita bertindak dalam hidup ini supaya berharga di mata Tuhan. Tentu kalau barang berharga itu disimpan. Katakan amin. Kalau barang yang tidak berharga itu pasti dibuang. Ya. Ini bukan ilustrasi, ini firman Tuhan. Kalau kita mau hidup berharga di mata Tuhan, Allah akan menyimpan kita di dalam kekekalan itu. Allah akan menyapa kita di sepanjang hidup ini. Allah akan memberkati kita karena apa? Kita berharga di mata Tuhan. Boleh angkat tangan siapa yang mau berharga di mata Tuhan? Ya, ini tegas ini yang khotbah ini penginjil ini, bukan gembala sidang ya. Jadi kalau penginjil itu bahasanya ya seperti ini. Ya, tegas-tegas. Bahasa nabi gitu ya. Jadi negor dia. Ya, mari kita mulai hari ini mau hidup berharga di mata Tuhan. Yang bohong jangan bohong lagi ya. Yang nipu jangan nipu lagi. Yang selingkuh jangan selingkuh lagi ya. Karena itu barang-barang rusak itu. Ya, yang suka mencuri jangan mencuri lagi. Supaya apa? Supaya kita berharga di mata Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, barang yang berharga itu pasti disimpan baik-baik. Kalau tidak berharga lagi pasti dibuang sembarangan ya. Dibuang ke api, dibakar ke api ya. Jelas ya, mari kita hidup berharga di mata Tuhan. Caranya gimana? Sederhana sebetulnya. Sangat sederhana, tapi kita suka tidak melakukannya. Mari kita bersekutu dengan Tuhan ya. Mari kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita selalu berfellowship dengan Tuhan. Itu akan membuat kita berharga di mata Tuhan. Dia akan pedulikan kita. Dia akan sucikan roh dan jiwa kita. Karena apa? Dia maupun pribadi kita menjadi berharga di mata Tuhan. Ya, yang suka rubah-rubah bon, yang suka berubah-ubah anggaran, hari ini bertobat. Karena Tuhan tidak suka itu. Ya Pak Banuaya, ini penghiburan buat kita yang hidup. Bukan penghiburan buat orang yang sudah meninggal. Dia sudah selesai urusannya di dunia ini. Ya, dia sudah menghadap Bapaknya. Ya, iya. Jadi pesan ini tolong diingat seumur hidup. Ini sekolah kehidupan. Ya, jangan karena tidak dilihat manusia kita lakukan hidup ini sembarangan gitu ya. Jangan. Mari kita lihat Tuhan dan Tuhan melihat kita. Perkataan kita yang rusak, perkataan kita yang kotor, Tuhan mendengar. Tidak ada satu kalimat pun yang terlewat dari pendengaran Tuhan. Mari kita konsisten ya. Dengan kebenaran ini kita mau berubah. Kebenaran itulah yang membuat kita konsisten dan komitmen melakukan firman itu. Ya, bukan karena saya. Ya. Bukan karena siapa-siapa. Tapi karena kita rindu melakukan firman itu. Ada apa terjadi di belakang? Tuhan memberkati. Lalu ini yang terakhir nih supaya cepat-cepat ya. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 14
ayat yang pertama dan yang ketiga, demikian firman-Nya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi jangan khawatir, semua kita dapat tempat. Ya, jangan khawatir. Ini serius ini. Kalau boleh 2 rius. Masalahnya apa? Biasanya orang itu rebut dengan tempat. Tapi Alkitab mencatat, di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, mari kita rindu rumah Bapak itu. Mari kita rindu, saudara. Ini muka dengan muka harus ketemu nanti dengan Tuhan. Jadi kita awali hari ini, kita mulai hari ini belajar ketemu muka Tuhan. Ya. Belajar dan terus konsisten. Rindu bertemu dengan Tuhan. Itu harus kita kerjakan. Nanti penyesalan di belakang terjadi. Amin. Jangan sampai menyesal. Ya. Ya. Jangan sampai menyesal. Karena menyesal itu namanya juga menyesal. Tidak ada gunanya kalau sudah menyesal. Puji Tuhan. Masih ada 1 ayat lagi ya. Mana dia? Memang roh busuk. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Bagian yang terakhir ini pernah diucapkan oleh si Ahok ini. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau ada yang meninggal, jangan sebut lagi turut berduka cita. Enggak. Pertama tadi berharga di mata Tuhan. Di rumah Bapak banyak tempat. Yang ketiga, karena kematian orang dikasihnya adalah beruntung. Jadi kenapa kita sebut lagi berduka cita? Ya kalau saya nanti mati jangan sebut kepada saya turut berduka cita ya. Amin. Jadi bilang saja turut berbahagia di rumah Bapa di sorga. Iya, jadi kita sendiri yang menciptakan jalan kita dengan firman itu sendiri. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. 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 Siap? Masuk surga siap? Haleluya. Jadi biarlah firman yang singkat ini. Ada 1 ayat lagi ini. Saya suka ayat ini. Ayat Roma 14 ayat 8 dikatakan di sini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya. Jadi soal mati, soal hidup, no problem. Ya, karena apa? Kita milik Tuhan. Kita renungkan ini, kita bawa pulang firman ini, sehingga kita nanti jumpa di sorga. Ya, siapa yang mau berjumpa nanti di sorga? Wah, ada yang tidak angkat tangan kulihat nih. Wah, haleluya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Proses kehidupan itu pasti terjadi. Baik, inilah firman yang boleh menghibur kita Bapak Benua dan Ibu dan keluarga besar. Kalau saya bawa sedih-sedih nanti lupa firmannya. Jadi kita dengan semangat aja menerima firman itu agar dia termetrai dia. Jangan dihalangi oleh air mata gitu ya. Jangan dihalangi oleh kesedihan gitu. Nggak boleh itu. Harus kita terima firman itu dengan sukacita. Harus kita terima firman itu dengan penuh dengan ucapan syukur. Maka dia akan termetrai dia, kita ingat. Jadi kalau ada kesempatan mencuri, tidak mencuri lagi. Oh ya, ada firman ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghibur kami. Engkau sudah memberi kekuatan bagi kami. Pengharapan kami adalah kepada kebenaran firman-Mu. Firman itulah sesungguhnya yang boleh membangkitkan komitmen kami. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, yang berserah. Yang sungguh kelak kami boleh bersama dengan Tuhan di rumah Bapa di sorga. Di luar itu jauhkan dari kehidupan kami Tuhan. Kami mau kelak bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah ini
kami telah menikmati hadirat-Mu. Kami ditegur, kami dituntun, kami diperbaiki hidup kami. Terima kasih Bapa, bagimu-lah pujian, hormat, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Muara Tua Butar-Butar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita, memberikan kita kekuatan. Kiranya firman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, nanti kita angkat satu pujian, habis ini nanti baru kami serahkan kepada Bapak Pembina. Oh, masih ada acara itu ya. Oke, nanti setelah pujian ini mungkin ada keluarga mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Pak Banuara, kami berikan waktu. Kita mau angkat pujian ini. Kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali katakan bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Sekali katakan hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Waktu kami berikan kepada tuan rumah. Silakan Pak Banuara. Ya, ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan atas nama keluarga Siombing yang saat ini ada dalam perkabungan. Mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan dari The Power of Love Ministry pada kesempatan siang ini. Baik hambanya Bu Tiar, Pak Pendeta Muara Tua Butar-Butar, dan Pak Pendeta Surbakti. Kami berterima kasih atas setiap kebenaran firman Tuhan yang
dibagikan tentunya menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa sungguh ini semua harus dijalani, diterima dengan sukacita, karena inilah kehendak Bapa kita di surga. Sekali lagi, terima kasih banyak dan tetap kami mohonkan dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian, supaya semua prosesi yang boleh berjalan, baik secara gereja maupun secara budaya, adat yang tentunya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dapat dijalankan untuk menghantarkan orang tua terkasih, Opung Hadameandoli, ke peristirahatannya terakhir. Kita percaya dengan iman di dalam Kristus, imannya lah yang menyelamatkan, dan itu semua akan tercatat di dalam buku kehidupan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan, dukungan doa dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, menunjukkan tanda kasih untuk kami sekeluarga di siang hari ini, juga untuk The Power of Love Ministry. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom, salam sejahtera, dan salam hormat buat keluarga Perkabungan, keluarga besar Sihombing, bersama seluruh keluarga yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami dari Ministry The Power of Love berdomisili di Kota Depok, ya, Jawa Barat. Pada siang hari ini turut hadir untuk mengucapkan turut sepenanggungan atas berpulangnya ayah terkasih Bapak Sano Santer Sihombing, ya. Tapi kita percaya semuanya ini adalah yang terbaik daripada Tuhan. Oleh karena itu, buat keluarga besar yang kami jumpai, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga melancarkan setiap acara demi acara, mulai hari ini sampai selesai. Dan juga buat ibunda terkasih, doa kami kiranya Tuhan memampukan, memberikan penghiburan yang sejati, sehingga bisa menerima semua apa yang sudah terjadi, dan terlebih lagi semuanya diserahkan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini kami akan memimpin sebuah ibadah penghiburan. Kiranya semua kita yang ada di ruangan ini boleh mengikuti bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita mau angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita, ibadah penghiburan pada siang hari ini. Lagunya Ya Tuhan Bimbing Aku. Saya akan bacakan. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Ya Tuhan bimbing aku di jalanmu, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, engganlah ku melangkah setapak pun apabila kau tak ada di Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa syafaat, nanti dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Rasita Surbakti, dan dilanjutkan dengan doa berkat, ya. Namun mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih kesempatan ini. Saya sampaikan sesuatu buat kita, bahwa dalam hidup ini
ada yang pasti. Pertama, setiap manusia pasti meninggal. Itu nggak bisa dielakkan. Cuman ada yang cepat dan lambat. Ya, ada yang masih muda sudah dipanggil Tuhan. Nah, saya dengar kesaksian dari hambanya tadi, ya ada yang belum disampaikan, ya. Kalau hamba tadi yang menyampaikan firman Tuhan, bagaimana dia menghadapi istri yang sakit, mertua yang sakit, wah luar biasa ya. Nah, tapi dia bisa kuat karena Tuhan. Saya juga begitu, mengalami di mana satu pengalaman 5 tahun, keluarga sakit, akhirnya rencana Tuhan jadi. Dan luar biasa. Jadi kami perwakilan dalam komunitas The Power of Love, karena mereka juga sibuk tidak bisa datang, tapi kami mewakili atas nama komunitas The Power of Love, dan kami hadir hari ini. Banyak Pak Muaratua sudah menyampaikan wejangan untuk kita bisa renungkan bahwa kepastian untuk orang bisa ke surga itu bukan saat sudah meninggal, tapi waktu dia hidup, bagaimana dia betul-betul menghadapkan diri kepada Tuhan. Itu yang menjadi penentu. Jadi firman Tuhan tadi berlaku bukan buat orang yang sudah meninggal, tapi berlaku buat kita yang hidup, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, jadi inilah hari ini saya sampai buat kita semua supaya kita mengerti bahwa hari ke hari kita ada di dalam hadir Tuhan. Kita tidak bisa menghindar, tapi Tuhan lihat semua apa yang kita kerjakan. Itu hari ini, mari kita tutup dan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan wejangan daripada hamba-Mu. Kami semua yang mendengarkannya akan juga hidup kami seturut dengan rencana Tuhan, sehingga suatu kelak di mana tempat yang Kau siapkan bagi kami itu menjadi bagian kami. Terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga besar Sihombing. Tuhan campur tangan supaya mereka kuat dan mereka menjadi saksi-Mu apapun yang sedang hadapi. Tapi rencana Tuhan itu tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Terima kasih. Kami sebentar juga mau pulang, mau berpisah satu yang lain. Dan hari ini biarlah damai sejahtera daripada Bapa surga menyertai kami semua. Dan kasih Kristus juga tetap tinggal dalam hati kami. Bahkan pimpinan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus bersama dengan kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan sampai selama waktu kami hidup. Di dalam Kristus kami sudah terima berkat Tuhan pada saat siang ini. Haleluya, kita sama-sama berkata amin. Amin, amin, amin.